Halo, selamat siang Sobat Kop. Senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto, bisa hadir kembali di podcast Jaring 360. Kita masih ngobrolin segala hal tentang koperasi, dan kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, lokomotif baru ekonomi Indonesia. Apakah benar seperti itu? Nah, langsung aja saya sudah tersambung melalui layanan Zoom dengan Mbak Esther Sri Astuti. Mbak Esther ini adalah Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance. Selamat siang, Mbak Esther. Siang, Mas Reski. Iya, Mbak Esther, 21 Juli 2025, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo. Nah, topik kita hari ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, lokomotif ekonomi baru Indonesia. Nah, menurut kajian dari teman-teman Indef sendiri, apakah benar seperti itu, Mbak? Ya, jadi kita apresiasi ya niat baik pemerintah untuk memberikan apa namanya memperluas ya akses finansial terhadap masyarakat. Karena kan data menunjukkan bahwa 80% lebih ya masyarakat di Indonesia itu kebanyakan tidak bankable gitu ya atau unbank gitu. Nah, sehingga eh, koperasi ini sebagai salah satu bentuk ya memperluas akses finansial atau eh, dalam hal ini mempermudah masyarakat untuk mengakses ya lembaga keuangan ya dalam hal ini bukan bank gitu. Nah, namun demikian apakah koperasi ya nanti akan bisa mendorong ya perekonomian? Nah, tergantung gitu ya. Kalau kita lihat data historisnya sebagian besar koperasi itu banyak yang bangkrut gitu kan. Nah, karena apa? Karena manajemen ya sumber daya manusianya ya, manajemen yang tidak baik, sumber daya manusianya yang kurang skill ya. Nah, kemudian di sisi lain juga eh, akses ya literasi finansial juga kurang di masyarakat. Nah, kemudian tidak profesionalnya koperasi ya pengurus koperasi ya. Nah, sehingga eh, hal ini mungkin ya bisa menjadi catatan buat pemerintah jika akan mengendorse program koperasi Merah Putih ini. Gitu Mas Reski. Oke, Mbak Esther, ini saya mau highlight tadi penjelasan Mbak Esther beberapa tentang kelemahan-kelemahan kenapa koperasi banyak yang bangkrut. Tadi sudah disebutkan ada beberapa alasan. Berarti ini bisa disimpulkan apakah ini karena kurangnya edukasi ataupun pelatihan tentang literasi berkoperasi sendiri, Mbak, oleh pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya demikian. Namun demikian, bukan hanya dari sisi masyarakat ya, tetapi dari sisi manajemen koperasinya itu sendiri juga harus dibenahi gitu kan. Artinya eh, manajemen yang baik itu seperti apa? Tata kelola yang baik itu seperti apa? Nah, kemudian apakah mereka punya ya kemampuan atau pengetahuan untuk melakukan ya pembukuan yang baik gitu kan. Kan tidak semuanya orang melek ini ya, melek bikin laporan keuangan gitu kan. Nah, Betul. kemudian apakah mereka punya integritas atau tidak gitu kan. Nah, karena jangan sampai sebagian besar koperasi yang bangkrut ini kan karena pengurusnya itu ini ya tidak bertanggung jawab. Nah, itu harus di apa mitigasi untuk bisa membuat program Koperasi Merah Putih ini bisa berhasil gitu. Oke, berarti salah satunya adalah edukasi terhadap literasi berkoperasi yang mungkin harus lebih ditingkatkan dan juga mitigasi terhadap resiko-risiko baik dari internal ataupun eksternal. Seperti itu ya Mbak Esther ya. Ya, betul.
Oke, Mbak Esther, kalau kemudian kita kembali ke topik kita tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen ekonomi yang lain ya, yang khususnya ada di wilayah desa. Kita tariklah misalnya dari yang terkecil ya desa. Itu kan ada yang namanya BUMDes, kemudian ada juga UMKM yang mungkin diinisiasi oleh apalagi saat ini kan sudah ada kementerian yang membidangi khusus ya. Nah, kalau kita kembali ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, menurut Mbak Esther ini bagaimana kedudukan Kopdeskel sendiri di peta ekonomi nasional? Ya, koperasi ini kan menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank, ya. Sebenarnya kalau kita bicara lembaga keuangan, itu kan tidak hanya bank, tetapi lembaga keuangan non-bank ini ada. Nah, tetapi porsi dari lembaga keuangan non-bank ini memang relatif lebih kecil ya daripada porsi sektor perbankan sendiri gitu di sektor finansial. Nah, peran koperasi seperti apa gitu ya? Koperasi diharapkan bisa menjadi soko guru ya dari perekonomian. Ya, memang banyak koperasi yang bangkrut gitu ya. Tetapi ada juga ya koperasi yang masih hidup dan sukses gitu. Nah, kebetulan Indef itu pada tahun 2022 itu pernah memotret ya peran koperasi terhadap perekonomian itu seberapa besar. Nah, kita hitung ya peran koperasi itu porsi ya atau kontribusi koperasi terhadap PDB. Nah, itu sekitar 0,5%. Ya, relatif masih sangat kecil gitu ya. Kenapa? Ya karena itu tadi eh, banyak ya koperasi yang tidak berhasil gitu. Nah, ke depan kalau pengen mendorong koperasi akan lebih berperan ya dalam perekonomian, maka yang harus diperhatikan tidak hanya sekedar distribusi ya uang gitu atau mengalokasikan anggaran untuk koperasi. Tidak seperti itu. Tetapi yang terlebih penting lagi adalah bagaimana memanage koperasi ini dengan baik. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya yang pertama yang dilakukan harus menentukan ya, seperti halnya bank ya, ada tingkat kesehatan ini apa koperasi itu diukur dari apanya gitu kan. Jadi eh, jadi ada rambu-rambu ya buat koperasi ketika mereka ber eh, beraktivitas beroperasi gitu di Indonesia. Nah, sehingga tidak akan terjadi non-performing loan yang tinggi gitu. Karena kan eh, kebanyakan juga koperasi itu NPL-nya tinggi ya, kemudian kebanyakan juga apa koperasi itu ya asal minjemin duit tapi duitnya nggak balik gitu kan nggak masalah gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Kita run koperasi seprofesional mungkin gitu ya. Ya jangan kalah dengan apa koperasi ibu-ibu ya yang ada di RT di RW itu mereka koperasi simpan pinjam loh. Tapi sisa hasil usahanya SHU-nya yang dibagikan kalau tiap lebaran gitu kan itu biasanya tinggi gitu ya, lebih tinggi gitu. Nah, saya tahu Oke, banget karena ibu saya juga waktu itu memegang koperasi simpan pinjam di oke. lingkungan itu. Oke, kalau gitu Mbak dengan tadi yang sudah dipaparkan dengan sekian banyak resiko-resiko yang timbul gitu. Kalau gitu perlu nggak sih Mbak sebetulnya mungkin dari pemangku kebijakan sendiri membangun kayak satu sistem badan pengawas gitu. Ya atau apalah namanya istilahnya tugasnya adalah untuk mengawasi bagaimana jalannya kinerja program-program ini semua supaya tetap on track gitu Mbak. Sudah ada OJK, Mas. Ngapain banyak Hmm. badan? Oh gitu. Ya. Oh, tapi kalau yang saya dengar nih Mbak, correct me if I'm wrong ya, kalau koperasi itu sendiri katanya tidak diawasi oleh OJK, Mbak. Apa benar demikian, Mbak? OJK terus sudah ada
apa Kementerian Koperasi ya, Mm-mm. sudah ada Mm-mm. Kementerian Perekonomian gitu loh. Buat apa banyak badan? Ya, tiga lembaga itu bisa berkoordinasi untuk mensupervisi ya koperasi, karena selama ini kan mereka-mereka aja yang apa OJK, Kementerian Koperasi dulu, Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian Kementerian Perekonomian, Koordinasi Perekonomian gitu ya. Itu saja gitu bisa apa berkoordinasi untuk mengawasi koperasi. Jadi saya rasa tidak perlu badan, sudah terlalu banyak badan gitu. Karena menteri Mm-mm. saja sudah lebih dari 100 gitu kan. Mm-mm. Badan banyak lagi gitu kan. Nah, jadi menurut saya cukup dengan membuat sistem ya, set the rule of the game dari koperasi. Karena rule of the game itu penting gitu ya. Bagaimana sistemnya, bagaimana prudensial law-nya ya ketika koperasi harus beroperasi. Misalnya NPL ditentukan maksimal katakanlah 10% ya maksimal misalnya, atau maksimal 20% ya. Atau kemudian capital adequacy ratio-nya berapa persen gitu kan. Harus ada rambu-rambunya seperti itu gitu. Nah, sekali Oh, lagi, koperasi itu tidak hanya simpan pinjam loh, Mas. Koperasi itu ada ya. koperasi produksi. Nah, saya melakukan observasi ya selama 5 tahun ketika saya kebetulan mengerjakan disertasi saya, ada beberapa koperasi produksi yang bagus. Nah, dia tidak hanya membeli ya, membeli hasil komoditas hasil panen petani, tetapi koperasi ini juga menjadi eksportir ya. Jadi dia juga menjual komoditas petani tersebut ke ini apa buyer internasional gitu, melakukan ekspor. Oh, oke. Tadi berarti kalau rule of the game is like regulasi ya, Mbak ya. Regulasi dan mungkin tata kelola. Nah, sejauh ini bagaimana Mbak Esther dan teman-teman Indef melihat uh, ada nggak sih kekurangan atau misregulation yang kiranya nanti bisa menghambat niatan awal bahwa ini harusnya bisa menjadi gerakan lokomotif ekonomi Indonesia yang baru seperti topik kita siang hari ini. Ya, tata kelolanya yang harus diperbaiki gitu. Karena Hmm. belum belum diluncurkan ya koperasi itu. Saya sudah mendengar dari masyarakat ya di bawah bahwa wah ini ada koperasi merah putih nih, kita bisa pinjem. Nah, tapi eh, nggak usah balikin gitu kan. Misalnya seperti itu ya. Jadi asosiasinya tuh udah pinjem gitu kan. Nah, eh, jangan membuat masyarakat kayak take it for granted gitu. Ini nih kalau pinjem ya harus dikembalikan. Nah, tata kelola yang baiklah yang bisa memitigasi ya moral hazard seperti itu. Itu sih, Mas. Oh, itu mungkin bisa kembali ke minded juga ya Mbak ya. Hmm. Pola pikir seolah-olah itu. Oke Mbak, kalau kita lihat sekarang dari sisi ekonomi makro nih Mbak. Menurut Mbak Esther, tantangan paling fundamental dari sisi ekonomi makro yang saya bilang tadi, yang harus dihadapi COP Escal ini agar bisa berperan seperti lokomotif ekonomi yang baru dengan sesuai harapannya, sesuai gagasannya, supaya ini nggak seolah-olah jadi ya program seremonial belaka. Menurut Mbak Esther, mungkin ada yang tantangan apa nih yang paling urgensi yang harus dibuat strategi atau mitigasi khusus gitu. Ya, kalau dia pengen menjadi apa lebih berperan dalam perekonomian, maka koperasi ini dijadikan salah satu source of funding ya dari kegiatan produksi atau aktivitas ekonomi ya dari masyarakat gitu ya. Misalnya, oh masyarakat nih khususnya UMKM ya butuh duit ya untuk modal, ya kasih. Tapi sekali lagi harus ada aturan main yang jelas gitu.
Misalnya dia harus punya kolateral misalnya, ya kan, ketika minjam. Dia harus punya track record yang baik ya ketika mau minjem di koperasi. Jadi nggak asal apa keluarin duit gitu loh. Nah, kemudian dengan demikian eh, uang ya hasil pinjaman itu bisa diberdayakan. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa generate income sendiri, mereka bisa eh, create employment gitu ya. Jadi itu sebenarnya peran dari koperasi. Makanya kenapa koperasi itu diharapkan menjadi soko guru perekonomian. Ya fungsinya adalah source of funding gitu sih Mas Leslie. Oke, waduh. Ini mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan, apa master plan-nya ini benar-benar bisa terrealisasikan. Nah, kalau rekomendasi sendiri dari rekomendasi konkret dari teman-teman Indef agar Kopdeskal ini tidak hanya menjadi sebuah gerakan, tapi bisa benar-benar bisa menjadi lokomotif ekonomi, pertumbuhan ekonomi buat Indonesia. Ada nggak Mbak rekomendasi dari teman-teman Indef? Kalau menurut saya setiap daerah punya karakteristik sendiri ya. Jadi jangan disamakan, jangan digeneralisir gitu. Jadi harus ada evidence based policy, artinya sebelum mengalokasikan anggaran atau mendistribusikannya anggaran ke masyarakat lewat koperasi merah putih, maka harus diidentifikasi dulu kebutuhan setiap daerah apa gitu. Terus apa yang memang bisa mendorong ya perekonomian di daerah tersebut. Nah, baru di launching ya. Nah, tetapi ketika meluncing itu harus ada set of rule of the game ya. Jadi bagaimana rambu-rambunya ya, peraturannya ketika harus meminjam misalnya, ketika memanfaatkan koperasi ya sebagai sumber modal mereka. Dan bagaimana kalau mereka one prestasi ya, peminjamnya ya, debiturnya one prestasi, harus ada sanksi, harus ada penalti. Nah, sehingga duit itu keluar tidak sia-sia ya. Nah, karena ini sangat penting. Saya kan melihat bahwa ini didanai oleh apalagi saya dengar akan didanai oleh Danantara, apa Himbara atau Iya, betul. apalagi APBN gitu kan. Itu kan duit publik gitu kan. Jadi Dan cukup besar ya Mbak, ya anggarannya ya. bukan cukup besar, sangat besar. Iya, Jadi apalagi masuk ke dalam proyek strategis nasional ya. betul, betul. Nah, sehingga itu yang harus apa namanya di wanti-wanti ya, dimitigasi. Karena jangan sampai mereka pinjem nggak balik, kemudian dan melihat ini, oh ini pokoknya program bagi-bagi duit dari pemerintah, nggak seperti itu. Nah, sehingga mereka yang debitur itu harus dikasih pelatihan ya. Bagaimana mengelola keuangan yang baik dari hasil pinjaman gitu loh. Misalnya sebagian ditabung ya untuk jaga-jaga misalnya, sebagian lagi dioperasikan ya. Terus harus ada uang yang disisakan untuk cicilan pinjamanannya kayak gitu. Jadi harus ada manajemennya gitu. Dan mereka harus tahu. Nah, caranya gimana ya? Pelatihan. Ya, makanya diharapkan kalau dulu sebenarnya ada sih program apa CSR ya dari BUMN, mereka memberikan ya sejumlah uang gitu ya, bukan memberikan ini apa namanya meminjamkan ya dari 25 juta. Nanti kalau duitnya balik gitu ya pada UMKM ya, nanti bisa pinjem sampai dengan 200 juta. Tapi mereka diberikan pelatihan ya, manajemen. Kemudian mereka dibantu akses pasarnya ketika mereka produksi barang, mereka dibantu akses pasarnya.
Expo diikutkan dan seterusnya. Jadi memang benar-benar dibimbing ya. Ketika duit itu udah dikeluarkan untuk UMKM, mereka dibimbing oleh BUMN itu. Nah, seharusnya seperti itu ya. Koperasi tidak hanya mendistribusikan disbursement uang saja, tetapi juga mereka harus dimonitoring ya, dibimbing gitu ya, dan dievaluasi gitu. Dan diberikan sanksi ketika mereka melakukan prestasi, misalnya seperti itu sih Mas Reski. Oke, berarti memang tetap harus ada reward and punishment sehingga regulasi, tata kelola, kemudian apa yang sudah di master plan ini bisa berjalan. Oke, Mbak Esther, Ya. For the closing statement, singkat saja, saya ingin bertanya sesuai dengan topik kita siang hari ini. Menurut Mbak Esther, jadi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menjadi lokomotif ekonomi baru nggak, Mbak? Singkat saja, Mbak. Ya, koperasi Merah Putih ini bisa menjadi lokomotif baru perekonomian jika memang dikelola secara profesional dan akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther bincang-bincang siang hari ini tentang topik kita siang hari ini yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Lokomotif ekonomi baru untuk Indonesia. Mudah-mudahan ya apa yang dicita-citakan bisa berjalan lancar sehingga punya manfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Esther. Selamat siang. Kami, Mas Reski, terima kasih siang. Ya demikian podcast Jaring 360 bersama Esther Sri Astuti. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indef. Kita akan terus ngobrolin untuk koperasi di podcast Jaring 360. Saya Reski Mesanto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.